Assalamualaikum para netizen di luar sana. Pada hari ini kita berketepatan hari Ahad. bulan Oktober itu hari pahlawan. Hari pahlawan tak? Kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila itu kan karena usia ini umur jadi lupa. Jadi hari kesaktian Pancasila memperingatin para petinggi jenderal-jenderal kita yang seharusnya memperjuangkan kemerdekaan, terjadi pemberontakan sehingga menjadi korban kebiadaban peristiwa sosial politik pada saat itu. Nah, peristiwa sosial masyarakat itu dari dulu sampai sekarang selalu terjadi di lingkungan kita, Pak. Contohnya ini, ada aparatur penegak hukum, seharusnya dia memberi contoh, mencegah perbuatan-perbuatan supaya jangan terjadi. Dianya sendiri malah melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana, misalnya korupsi. Ada lagi aparatur yang seharusnya menjaga masyarakat, malah dia memberi contoh, melakukan pemukulan terhadap masyarakat. Malah yang lebih sadisnya lagi, seharusnya anak-anak yang dilindungi malah dirusak oleh figur-figur yang seharusnya menjalankan fungsi-fungsi preventif tentang adanya perbuatan pidana. Nah, hal itu kira-kira pandangan Bapak kira-kira seperti apa, Pak? Kita sore ini, siang ini kita ngobrol aja, Pak. Ngobrol rileks. Mudah-mudahan kita jadi tahu untuk kita aja gitu. Faktor-faktor sosial yang seperti ini yang kategorinya boleh kita sebutkan amoral kali ya. Kok sering terjadi di lingkungan masyarakat kita ini? Gimana, Pak, menurut Bapak, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul, di tayangan-tayangan televisi kita hampir setiap saat terjadi berita dari berbagai pelosok daerah sana, seluruh Indonesia, bahkan kegiatan yang tadi atau kejadian yang tadi disebutkan. Kalau menurut saya memang sih ini hanya pendapat ya. Pendapat ini terkait dengan lingkungan sebenarnya. Lingkungan, Pak, ya. Lingkungan sosial yang mungkin saat ini ada semacam, kalau boleh saya ambil kata-kata orang bijak, itu ada degradasi kontrol sosial ya. Kontrol, degradasi, penurunan kontrol sosial. Betul. Jadi sosial dalam ini masyarakat. Kontrol, Pak, ya. Kontrol jangan sosial, salah ya, sebut, betul, Pak, ya. Jelas. Kontrol. Jadi kontrol sosial dalam ini masyarakat. Ada semacam penurunan tingkat kepedulian. Contohnya aja, orang berbuat maksiat sih pun belum ya, dia berbuat yang cenderung ke arah maksiat itu kita biarkan, kita diamkan. Celakanya lagi yang mereka yang melakukan itu merasa itu bukan kesalahan. Jadi hal yang biasa. Nah, masyarakat sendiri tidak menegur, tidak melakukan sesuatu yang untuk mencegah mereka. Akhirnya yang satu masyarakat dalam hal ini tidak peduli, kurang peduli. Pelaku yang melakukan tadi kesalahan itu merasa ini bukan hal yang bukan masalah, bukan kesalahan. Nah, itu berlanjut terus menerus sehingga yang tadi hal yang kecil yang tidak bermasalah itu jadi masalah. Atau mungkin begini, Pak Nur Sodik, Pak. Kalau seandainya nih ada seseorang melakukan perbuatan yang dia lakukan, terus tetangganya tadi kan menurut pandangan Bapak lingkungannya mengabaikan gitu ya. Mengabaikan, kurang peduli. Atau mungkin masyarakat lingkungannya itu takut kali, Pak, ya. Takutnya, wah kalau saya tegur nanti itu masuk ke wilayah privasinya gitu ya. Atau kamu jadi tetangga kok usil banget sih. Nah, mungkin seperti itu kali, Pak, ya. Ya, ini ada sebut perubahan tadi. Yang satu pihak kita merasa juga nggak mau cari masalah, negor malah jadi masalah. Yang punya masalah pun malah jadi semena-mena. Malah kan ini lebih parah lagi. Yang punya masalah kan harusnya kan kita sebagai yang tahu itu minimal menegur. Perkara itu akhirnya menjadi semacam ini ya. Itu kan ada forum-forum resmi kalau diperlanjutkan ya. Jadi kalau
Sementara pandangan dari Pak Nur Sodik itu bahwa kepedulian lingkungan sudah mulai menurun gitu Pak ya. Kalau umpamanya kita ada rasa takut pun, wah jangan-jangan ini. Ya kan kita punya semacam pengurus yang lain. Kalau di warga ada RT, ada RW kan. Ya pun ke RT lah. RT kan itu punya kewenangan khusus ya kan. Bisa lah menegur ya. Itu kalau takut. Kalau orang yang bermasyarakat di lingkungan perumahan yang sifatnya itu perumahan yang horizontal Pak ya. Gimana kalau orang yang tinggal di lingkungan yang rumahnya itu vertikal? Misalnya contoh rumah kayak apartemen dan sebagainya itu ya mungkin jauh lebih berbahaya kali ya, atau jauh lebih menurun tingkat kepeduliannya ya. Kecuekannya gitu ya mungkin mungkin karena orang itu udah nggak saling kenal lagi. Karena nggak saling kenal sehingga masa bodohnya tinggi banget. Bodoh amat, yang penting bukan saya, yang penting bukan gua, itu yang terjadi di masyarakat. Nah itu hal yang kecil. Yang gedenya kayak tadi aparat yang melakukan itu, karena aparat pun mungkin ya itu bukan, jangan-jangan bukan sekali dua kali, jangan-jangan udah diawali dengan hal yang kecil. Itu karena kita yang tahu berita itu adalah kondisi atau berita yang udah besar, pembunuhan atau penganiayaan mungkin kemarin sebenarnya udah menganiaya Monhardi, mungkin hanya menempeleng sedikit, mungkin itu jangan harusnya. Kalau dulu kan kita sekolah ditempeleng sama guru udah biasa dulu ya. Ya kalau sekarang kan dipelototin kita jadi masalah, dilaporin malah ya. Gitu. Kalau menurut Pak Og gitu Pak. Sebenarnya itu kembali ke marwahnya masing-masing. Nah ini sebagai contoh nih, Pak Ogi ini kalau tidak salah Bapak itu sebagai pemangku wilayah rukun warga ya, Pak RW ya. Gimana, pasti banyak sebagai contohnya banyak nih Pak RW ini. Iya, banyak contoh. Makanya kembali lagi ke masing-masing orang yang sudah mempunyai jabatan. Kalau saya dengarkan di awal adalah sebagian besar artinya berlaku orang sudah punya jabatan, sudah punya pengaruh besar di situ. Dia bisa punya wewenang untuk melakukan A sampai Z, ya. Dia putuskan A sampai Z bisa dilakukan. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya ini rasa takut, rasa malu itu dilandasi dulu dengan rasa keimanan masing-masing orang. Ya. Kalau dia sudah punya landasan di agama, agama ini kan sebagai tiangnya ya, dalam kehidupan kita nih. Kalau orang punya agama, dia pasti punya rambu-rambu dalam kehidupan dia. Jadi untuk pelanggaran sosial itu bisa tereliminasi lah ya kalau dengan adanya iman itu. Saya mau melakukan ini, enggak. Tapi akan gitu. Banyak contoh loh Pak RW ya. Contoh kalau saya amatin tuh, para pelanggar sosial itu ada juga yang kalau saya simpulkan ya, beliau itu keimanannya luar biasa karena status sosialnya itu beliau itu sebagai panutan di misalnya nih di komunitas agama Muslim, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, ada bahkan yang terakhir yang baru-baru ini kan di Nusa Tenggara Timur kan ada itu. Iya, itu tetap kalau menurut saya mereka masih belum, keimanannya masih kurang. Imannya masih kurang. Masih kurang. Walaupun karena dia berani melakukan hal yang dia tahu, saya kan tahu dia itu adalah hal yang negatif. Pemuka agama ya? Iya. Walaupun pemuka agama, menurut saya ya, karena menurut dia tuh ini sah aja ya aku lakukan karena saya punya wewenang, saya punya kekuatan dan orang lain tidak mungkin bisa mencegah saya gitu. Kontrol sosial, kepedulian sosial ini memang di negara kita ini semakin menipis. Kenapa? Karena dibatasi dengan beberapa undang-undang. Kita mau melaporkan lewat media elektronik kena ITE, terus melakukan istilahnya blow up bisa kena
HAM, bisa kena ya macam-macam undang-undang. Itulah Kalau menyebabkan orang itu tidak berani melakukan kontrol sosial. Tapi kalau di lingkungan RW, Ya kan? kalau di lingkungan RW itu, ini Pak RW, itu biasanya terkonek dengan petugas keamanan, misalnya kayak kepolisian, polsek. Iya. Biasanya suka ada komunikasi, Iya. apa nomor-nomor telepon yang bisa Iya. dihubungi langsung. Apa itu tidak bisa ini ada informasi awal yang lebih cepat bahwa di lingkungan Pak RW misalnya perlu diwaspadain. Ya, itu sering saya lakukan. Sering lakukan. Ada potensi-potensi yang mengganggu keamanan, menimbulkan kejahatan. Salah satu antisipasi dengan karena apa? Kita punya dua pembina dari Polsek dan dari Koramil yang sering datang ke wilayah sini untuk melakukan ya kontrol pembinaan. Itu dia sering. Jadi saat terjadi sesuatu cepat untuk segera ditangani. Kalau dari pengurus RW nggak bisa ya baru ke mereka. Ya. Beberapa sudah pernah terjadi di wilayah. Nah, sehingga terjadilah satu keputusan, satu solusi untuk mencegah hal-hal yang lebih besar lagi. Artinya, kemarin ada penipuan juga. Sudah nggak ada rasa malu, benar. Sudah nggak ada, teman sendiri ditipu. Artinya kalau dari Pak Nur Sidik tadi menyampaikan bahwa kepedulian sesama warga itu sudah menurun. Nah, artinya dari aparatur ke RT RW-an lah, artinya yang lebih proaktif kali ya. Jadi sebenarnya penurunan tadi kemudian itu bisa diantisipasi kalau tadi merasa takut, sungkan sebagainya, tinggal lapor ke RT RW bisa juga, kalau nggak bisa ngatasin bisa ke lebih tinggi lagi kan Polsek. Berarti ini Pak RW ini luar biasa, ini proaktif nih sebenarnya sih. Proaktif nih, bisa sebagai contoh ini. Jadi sebenarnya RW kita nih nggak ada alasan warga atau masyarakat itu tidak peduli kalau ada rasa takut dan sebagainya, masih ada kok. Ya mungkin untuk mencegah keributan antar tetangga, warga apa tetangga nggak boleh negur langsung ke orangnya, lebih bagus ke RT-nya, RW. itu kan sebenarnya kalau dia solusi. masih punya ini. Jadi kalau enggak juga ya artinya udah matilah rasanya, nggak ada alasan untuk takut. Silakan lanjut Pak RW. Karena ketakutan dia untuk melakukan perbaikan sosial dengan melapor, dengan menulis status di media sosial, kan sekarang sering ya orang menulis status untuk menyindir seseorang, untuk menjatuhkan seseorang, untuk mengkritik seseorang lewat medsos. Nah, sekarang kan sudah ada undang-undang ITE, bisa dituntut, ya. Tapi bisa saya nggak menyebutkan nama, tapi yang itu jadi merasa. Itu sebenarnya bisa salah satu solusinya untuk orang itu nyadar, ya kamu jangan begitulah, jangan berbuat gitu ya. Ya bisa juga itu begitu. Kembali lagi ke orangnya, karena menurut saya iman atau pegangan agama dia masih kurang kuat. Siapapun dia, entah dia itu presiden, entah itu pejabat siapa, entah itu pejabat tinggi negara pun, kalau dia masih berani melakukan hal yang negatif, yang bisa menyebabkan kerugian orang lain, apalagi masyarakat besar, ya. Contoh kayak pembohongan publik itu, udah kalau menurut saya dia tidak takut sama Allah, tidak takut sama Tuhan, dia takutnya sama temannya, dia takutnya sama kerabatnya, dia takutnya kalau sama sekarang temannya. lebih ngetrennya lagi takut dengan media. Ya, takut dengan media, benar, takut dengan media. Takut dengan media. Takut itu viral. salah satu sebenarnya luar biasa nih fungsi media itu di era keterbukaan ini ya. Iya. Jadi mungkin salah satu bisa buat sebagai media kontrol juga itu media itu. Di samping dari media justification ya, tapi mungkin dari segi kontrolnya sangat luar biasa. Media ini kalau kita buatkan kita gunakan secara positif, hasilnya bagus. Luar biasa. Yang negatif juga bisa. Yang pandangan dari Pak Nur seperti masalah kontrol masyarakatnya sudah tidak peduli lagi, kedulian dari Pak RW sudah keimanannya perlu ditingkatkan lagi, artinya
diragukan lah tingkat keimanan keagamaan itu Pak RW ya. Bener. Nah, itu banyak penyakit-penyakit masyarakat kita ini. Sebagai contoh juga seperti kayak pejabat ya Pak Dayat ya. Kalau menurut Pak Dayat gimana Pak dengan pejabat kita ini? Kemarin ada tuh yang hakim Mahkamah Agung itu yang seharusnya dia memberi contoh untuk menyelesaikan masalah hukum, dia melanggar hukum lagi tuh. Menurut gimana Pak Dayat? Ya, ya ini aneh juga ya. Dan apa istilahnya negeri yang aneh ya gitu. Negeri yang aneh. Ya. Mungkin karena seperti yang disampaikan Pak Uki tadi bahwa agama itu perlu ya, sangat perlu untuk pemangku jabatan itu harus memang harus fondasinya itu agama. Tuntunannya. Jadi menurut saya juga karena ini menempatkan keahlian seseorang itu sepertinya nggak pada tempatnya, jadi jadi harusnya kalau hakim itu ya selain ahli hukum ya mungkin ahli dalam agama juga, jangan cuma ahli hukum aja. Semua orang kalau cuma ahli istilahnya dunia ya mungkin nggak akan sempurna kalau dia plus ahli agama. Artinya ya semua harus dugaan-dugaan itu kan juga bisa diperkuat dengan isu-isu yang sering kita dengar Pak ya. Betul. Wah, ingin menjadi pejabat tapi harus ngeluarin. Nah itu akhirnya kan kayak gitu juga, karena mungkin ketika mencalonkan diri itu perlu lewat yang jalan nggak bener, mungkin supaya didukung dipilih ya pakai mungkin harus mengeluarin biaya yang lain yang akhirnya akan untuk balas jasa balas atau budi, untuk nutupin utang kita dulu kan gitu. Berarti sistem untuk mendapatkan jabatan sudah kurang tepat ya kurang Pak tepat ya? Itu mungkin sistem untuk sistem untuk mencari posisi dari segala hal ini di negeri itu harusnya yang benar. Jadi sekali kita benar juga kedepannya akan benar, mungkin harus nggak pakai keuangan, mungkin seperti ya kalau masuk ke pegawai negeri, masuk tapi gitu harus benar gitu. Di negeri kita ini kan juga sering dilakukan kan Pak, kita sering melihat acara di televisi ingin menjadi ketua KPK melalui seleksi istilahnya itu bahasa keren itu fit and proper test. Artinya kan situ sistem yang dipergunakan untuk mengukur kadar si calon itu kan sudah betul-betul sangat luar biasa itu Pak. Iya. Tapi kok masih juga ya? Ya kita nggak tahu ya, karena di dalam situ perlu neko-neko dari yang lain-lain itu nggak tahu lah ya. Artinya kalau sudah duduk dia lupa kali Pak ya. Sudah duduk lupa. Artinya ya kan biasanya kalau sudah orang menjabat itu bukan dia sendiri yang bisa menentukan dirinya gitu Pak. Kadang dari lingkungannya juga mencetak seseorang itu menjadi yang tadinya warnanya misalnya biru menjadi warnanya hitam. Harusnya kan karena lingkungan ya Pak ya. Lingkungan dan sistem yang ada itu memang harus benar-benar berarti kita ada korelasinya dengan kontrol lingkungan tadi. Saya gabungan dari dua ini. Dia sistem, ini agamanya ya. Ya. Padahal kalau keimanan itu bisa goyah nggak Pak keimanan? Ya pasti ada bisa. Tapi kan kalau keimanan akan bagus terus kalau lingkungannya bagus. Lingkungan bagus. Imannya bagus karena lingkungannya bagus. Bahannya pun juga bagus. Begitu Pak ya. Iya. Ya luar biasa ya. Inilah obrolan kita siang ini. Kita mencoba untuk belajar untuk menganalisa perkembangan sosial di lingkungan kita. Makanya kalau bisa para pemangku jabatan yang mempunyai kuasa untuk menentukan A sampai Z ya dihimbau itu lebih bijak lagi dalam melakukan kegiatan. Sebenarnya hidup kita ini apa sih yang mau kita capai sih? Apa sih yang kita mau cari gitu kan? Salah satu hal yang sangat membanggakan kita itu adalah kalau kita bisa berbuat untuk orang lain.
kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih bagus. Bukan malah menjadi beban orang lain, ya kan? Banyak menjadi beban orang lain. Kalau melihat Pak Daya tadi, kalau mau masuk ini harus bayar, kalau nggak bayar nggak bisa. Berarti hanya orang yang punya duit yang mendapat kesempatan. Itu hanya dugaan aja Pak iya, ya, dugaan tapi aja. dugaan yang bisa dikatakan masuk akal. Iya, Iya, karena Tapi kan di sekarang sudah nggak Iya, contoh ada kayak itu, sistem ya. pendidikan nih, sistem Iya. pendidikan kita nih. Tambah lama biaya pendidikan kita sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Hanya orang-orang yang mampu yang bisa sekolah. Saya khawatirnya kayak kembali zaman dulu. Kan sekarang ya kan? sekolah pemerintah sudah banyak yang gratis kan, Dewe? Mulai Mana? dari SD sampai SMA. Ya, level Iya, itu, gratis. level dasar ya. Ya. Kalau level seterusnya, Perguruan kayak tinggi, udah mulai dah. yang paling mahal ya. Ya. Contoh pondok sekarang ya. Pondok pesantren itu sudah komersil. Sudah komersil. Ya kalau pondok pesantren kan dia dikelola oleh swasta biasanya. Iya, memang Karena kalau swasta itu Betul, ya betul. dia biasanya menggunakan anggaran biaya sendiri ya Pak. Iya. Ya, Beda tapi dengan ada juga pemerintah. yang dapat bantuan dari apa? Saya sebenarnya sangat setuju ini Wes. Ini agak sedikit tadi bicara masalah pendidikan. Itu kalau dulu bahasa yang dulu yang sering digunakan itu bahwa dunia pendidikan itu adalah investasi. Ya emang kalau mau investasi ya harus butuh biaya ya. Kalau ingin berpendidikan yang pendidikannya hasilnya memuaskan ya harus ada biaya. Jadi itu mungkin perlu dikaji kembali kali ya. Tapi masalah kenapa biaya. negara lain tuh bisa ngasih free? Ya artinya Justru yang apa? Iya, Masyarakat justru Indonesia. pendidikan itu juga di luar negeri lebih murah ya. atau Iya. mungkin di luar negeri itu kenapa biaya pendidikannya gratis misalnya di luar Iya. negeri ya? Karena apa mungkin apa namanya pembagian kayak di kita nih istilahnya ini agak dikit kita ngobrolnya agak jauh dikit ini. Misalnya di kelompok kelembagaan negara kita nih, departemen misalnya. Departemennya mungkin sedikit kali ya. Maksudnya budget untuk Ya, jadi misalnya departemen pertanian, departemen agama, departemen pendidikan, pertahanan terlalu banyak departemen sehingga akhirnya biaya anggaran negara yang dibagi-baginya gini. Banyak. Kalau di luar negeri mungkin cuma ada 5 departemen misalnya. Yang Kurang tahu utamakan juga departemen pendidikan. Jadi faktor prioritas kali ya yang Ya yang tapi kan itu untuk tujuannya untuk masyarakatnya, untuk warganya, Ya. untuk apa namanya bangsanya. Kita- ya tapi udah. kenapa di Indonesia orang Indonesia saat dia belajar di luar negeri, misalnya di Turki, di Mesir, Ya. di Amerika, Jepang misalkan, free. gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena Nah, ini mungkin karena negara kita kan masih negara yang sedang berkembang. ya. Negara berkembang itu kan selalu yang dilihat adalah ke atasnya. Orang yang dalam posisi menengah itu kan selalu inginnya ke atas yang dilihat, yang di bawah ke bawahnya jarang sekali. Contoh Jepang sudah sangat maju sekali. Mereka sebagai contoh nih negaranya sudah maju makmur. Sektor-sektor sosial kehidupan bermasyarakatnya itu sudah negara sepertinya sudah mengurangi kayak istilah subsidi. Nah kalau kita kan masih di semua segmen sosial udah masih disubsidi, listrik disubsidi, dunia pendidikan pun masih disubsidi, masih banyak subsidi. Itu kalau kita bicara masa situ. Tapi kan kita tadi bicara ke sektor yang perilakunya aja, perilaku manusia, perilaku Benar. pejabatnya gitu loh. Itu kan Ya. tadi tidak terlepas dari Pendidikan. semua pengambil keputusan. Orang pemangku jabatan tadi. Ya. Siapa di sini pemangku jabatan yang bisa memutuskan hal itu? Masuk kerja sini gratis. Masuk ini gratis asal memenuhi syarat. Syaratnya bukan ada embel-embelnya, kamu harus bayar sekian Iya. baru masuk. Enggak, bukan begitu ya. Tapi memang syarat memang. Contoh nih, kayak masuk dalam sebuah lembaga pendidikan Akmil, ya, atau TNI kah, polisi kah, gitu ya. Itu pun juga ada perman-perman yang memang harus dilalui, gitu ya, dilalui sehingga dia bisa lolos. Seharusnya nggak lolos, tapi kok bisa lolos? Ada apa, gitu ya? Ya kan ada
Itu dugaan. Bukan dugaan, saya mengalami sendiri. Oh. Bapak jangan begitu. Ngalamin, sendiri, ngalamin. iya, ngalamin. Makanya bajunya hijau Bapak ya. Sampai sekarang masih pengen jadi hijau ya gitu ya. Sekarang masih buka itu Pak. Bukan ya. Itu kita balik ke orang tadi bicara kenapa kita itu banyak yang begitu ya, kenapa seandainya pemimpinnya itu bisa mengayomi, bisa melindungi, bisa menjaga dan mencerdaskan kehidupan bangsa Dan Saya memanage bisa. dengan baik. Indonesia ini kaya loh, Kaya lah. Asal sumber manajemen. daya alamnya kaya. Kan mulai dari zamannya Kus Plus ya sampai sekarang. Iyo. Dulu kalau lagunya Kus Plus, Iya. tonggak batu ya jadi tanaman ya Pak. Ya itu mungkin ini Pak, obrolan sore kita iya, ini obrolan coba para pejabat, para pemangku jabatan di negeri kita ini, Boyo ya kita juga sebagai masyarakat juga wajib lah, menurut saya itu wajib mengaca diri. Pengertian mengaca diri itu, waduh, saya jadi warga lingkungan RW 16 yang dikomandoin Pak Ogi. Kalau saya menjadi warga yang tidak bagus, contohnya membuang sampah sembarangan, aduh saya nggak enak nih. Saya malu sama tetangga saya. Begitu juga menjadi pejabat, waduh, saya malu nih kalau seandainya saya ngambil uang ini dari yang seharusnya buat pembangunan, saya ambil uangnya. Kalau saya ketangkep, malu saya, anak istri saya seperti apa? Tapi sebenarnya gini juga, ketika mau dia tahap kerja ya, dia harusnya sudah punya malu dulu. Pertama kali itu ketika saya bekerja, kalau ada penawaran harus pakai uang, itu harusnya pertama malu dulu. Harusnya prinsipnya begini, saya pernah dengar dari orang tua saya, ini contoh aja dari orang tua saya. Itu diingetin, kamu itu cari kerja itu cari uang kan, bukan ngeluarin uang. Jadi harus benar-benar nggak boleh ngeluarin uang. Cari kerja itu cari uang, bukan ngeluarin uang. Itu yang harusnya yang baru mau mencari kerja. Kalau nggak dilakukan berarti nggak diterima nanti. Nah, jangan mau gitu loh, dalam arti jangan mau. Toh gitu masih loh. ada sebenarnya, masih Ya, ada ya. Ada lagi yang maksudnya kerja yang lain lah. Itu pasti suatu saat akan artinya harus diberi arahan, diwanti-wanti bagi calon-calon pegawai. Iya. Kalau yang sudah jadi pegawai, ya itu tadi harus ingat malu, rasa malunya. Kalau emang itu terjadi, ada lowongan untuk 1.000 orang yang daftar, ya kan? 1.000-ribunya nggak mau dimintain uang, itu lowongan kosong, nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Nggak ada. Orang dimintain semua duit, nggak ada pejabatnya. Iya. Artinya kalau itu nggak ada peminat yang terhadap lowongan tersebut, pasti dengan terpaksa udah deh nggak usah pakai uang. Udah sebenarnya. Yang kasus barusan ini kita dengar juga ya. Kasus jual beli jabatan coba. Nah, jabatan. Apa itu? Ada ya? Ada barusan yang itu terjadi itu. Ya. Kok bisa ya jabatan bisa jual beli ya? Kalau nggak ada yang pembelinya kan nggak mungkin ada jabatan itu. Karena ada pembelinya ini jadi subur lah. Saya baru dengar dalam dunia pidana kok ada jual beli jabatan. Apa mungkin ditawarin, ini ada jabatan ini, kamu enggak? Kalau mau ya sekian. Gitu. Mungkin begitu kali ya? Kayaknya begitu. Ya, kondisi yang seperti ini, isu-isu seperti ini saya sering mendengar juga ya. Akhirnya peristiwa seperti ini kok sudah menjadi budaya kali ya, sudah menjadi budaya di negeri ini, di negeri kita ini. Jadi kalau ingin menjadi pejabat ini, ya harus ada sesuatu yang diberikan kepada pengambil keputusan. Yaitu sebenarnya dugaan-dugaan kita sebagai masyarakat. Kok kenyataannya bisa menjadi nyata gitu ya. Jadi susah juga kita ya. Ya tolonglah kita menduga-duga tapi kok di sana memperbaiki. Ada ini. Katanya ada. Iya, katanya bisa terjadi. Emang dalam pasal di klausal hukum itu ada namanya jual beli jabatan. Ada begitu ya? Ya sebenarnya kalau di negeri kita ini sudah masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Nah itu sudah masuk ke unsur
unsur korupsi, KKN. Nah itu hal-hal seperti itu dilarang oleh hukum di negeri kita ini. Makanya ada lembaga tersendiri untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Oke. Demikian Pak Nur Sading, Pak Hidayat, Pak Ogi. Tanpa kesimpulan ya. Ya kita ngobrol-ngobrol sore ini hanya menyampaikan pendapat kita masing-masing. Boleh dong kita berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat di lingkungan kita, di media televisi yang sering kita tonton, ya kan? Jadi ya tidak salah kita sebagai masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan kemampuan daya berpikir kita di dalam hidup bermasyarakat. Demikian Pak Nur Sading, terima kasih Pak Hidayat, Pak Ogi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan mohon bantuannya dari para netizen di sana untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.